Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Tabi pun. Saya Dr. of Engineering Fritz Ahmad Nuzir, STMA. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi untuk mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah dari program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung. Dan pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah video mengenai bagian pengantar dari penyampaian materi untuk satu semester ke depan. Mari kita mulai. Baik, jadi materi perkuliahan selama satu semester ke depan atau pada kesempatan ini saya akan menyampaikan selama setengah semester lebih dulu, yaitu sampai dengan pekan ke-8 adalah dimulai dari pekan pertama adalah pengantar yang akan membicarakan tentang kontrak perkuliahan dan juga pendahuluan tentang mata kuliah ini. Kemudian yang kedua ada pembahasan mengenai etika penelitian pada pekan kedua, dan pada pekan ketiga kita akan mempelajari atau sama-sama membahas mengenai latar belakang, permasalahan, dan tujuan dari suatu karya ilmiah atau suatu bagian dari penelitian. Kemudian yang keempat adalah metode penelitian kuantitatif, dan pada minggu kelima kita akan bicara tentang metode penelitian kualitatif. Minggu ke-6 atau pekan ke-6 kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data, dan pada pekan ke-7 kita akan berbicara atau membahas sama-sama berkenaan tentang teknik analisis data secara garis besar, dan kemudian ditutup pada pekan ke-8 dengan ujian tengah semester. Untuk bagian kedua, paruh kedua pada semester yang kali ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi mengenai kontrak perkuliahan kita akan bahas dari sekarang, yaitu yang pertama kehadiran minimal 75% dari seluruh kegiatan tatap muka. Jadi jika tidak mencapai 75%, maka ini kita akan mengalami persyaratan khusus untuk dapat lulus, ya. Dan di sini kita berikan bobot untuk kehadiran yang minimal 75% ini, yaitu 10%. Kemudian tugas bobotnya 30%. Tugas ini bisa berupa tugas yang tertulis dan juga bisa berupa kuis. Jadi merupakan gabungan dari tugas-tugas selama satu semester. Dan yang kedua ada ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%. Bobot sini bobot penilaian. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30% juga. Jadi kita mulai dengan materinya pada kesempatan ini, pada video ini pengantar saja mengenai materi mata kuliah selama satu semester ke depan, yaitu ketika kita bicara tentang penelitian atau riset, itu bersumber dari kata atau bahasa Inggris yaitu research, yang terdiri dari dua penggal unsur kata, yaitu re dan search, atau dalam bahasa Indonesia re seperti mengulang kembali dan search mencari, jadi pencarian yang berulang-ulang. Adapun definisi yang lebih lengkap oleh Guy pada tahun 1950 disampaikan bahwa penelitian adalah suatu pencarian, penyelidikan, atau investigasi terhadap pengetahuan baru, atau sekurang-kurangnya sebuah pengaturan baru atau interpretasi tafsiran baru dari pengetahuan yang timbul. Nah, penelitian itu bisa dilakukan di berbagai bidang, ya, bermacam-macam bidang, ya, semua bidang. Tapi pada kesempatan ini kita akan bicara penelitian di bidang arsitektur. Jadi secara kapitas lekta, arsitektur merupakan hasil karya seni yang bermanfaat, tahan lama, mengikuti hukum alam, ekonomis, spesifik, dan memperhatikan keadaan pemakai yang diungkapkan berdasarkan pengalaman yang teramati secara kreatif. Ini menurut Isa tahun 1999.
Nah, bagaimana kemudian ketika kita akan menyikapi arsitektur ini dalam konteks penelitian, atau dengan kata lain bagaimana kita melakukan penelitian di bidang arsitektur ini. Di slide ini mungkin kita bisa lihat beberapa arsitektur atau arsitek terkenal, ya, tokoh arsitektur dunia, ya, dimulai dari Norman Foster, kemudian ada Ken Yang, ya, kemudian ada Zaha Hadid, kemudian yang terakhir adalah Yamanashi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa keempat arsitek ini adalah arsitek-arsitek terkenal, ya, yang kelas dunia, yang cukup populer atau cukup dikenal dengan karya-karyanya yang mengedepankan pendekatan secara ilmiah melalui penelitian tentunya. Karena desain-desain yang dihasilkannya benar-benar melalui perhitungan yang logis, kemudian juga unsur-unsur perancangannya sangat detail, dan juga semuanya bisa disajikan melalui data dan objektif. Ini adalah beberapa kunci atau beberapa identitas atau karakter dari penelitian di bidang arsitektur atau karya arsitektur yang dilakukan atau dirancang dengan melakukan pendekatan secara penelitian. Jadi penelitian arsitektur adalah penelitian yang umumnya lebih kompleks dengan data yang tidak eksak dibandingkan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Selain itu, data yang diperoleh tidak dapat dikontrol karena disebabkan oleh masalah orientasi yang sangat luas. Jadi, data di bidang arsitektur ini biasanya lengkap, bukan lengkap saja, tapi lebih banyak dengan berbagai macam karakter, ya. Ada data yang memang sifatnya numerik berupa angka-angka, tapi tidak sedikit pula data-data yang sifatnya kualitatif, ya, ataupun hasil dari wawancara yang subjektif, ya, opini dan sebagainya. Dan juga data yang biasanya diperoleh itu susah atau tidak dapat bahkan dikontrol karena memang pembahasannya biasanya di lapangan sangat mudah untuk dikembangkan menjadi pembahasan yang sangat luas orientasinya, sehingga untuk kita melakukan pemusatan atau pengkhususan pembahasan itu sangat sulit sekali. Kemudian masalah lain yang biasa dihadapi dalam penelitian arsitektur adalah ketidakmungkinan melakukan eksperimentasi yang terjadi terhadap masalah-masalah sosial yang ada. Jadi memang biasanya penelitian arsitektur itu bersifat atau pada umumnya atau banyak yang mengarah kepada masalah sosial. Walaupun sekarang ini tidak sedikit juga yang sangat khusus terhadap masalah-masalah yang sifatnya berkaitan dengan alam, kemudian juga eksakta dan sebagainya. Tapi pada umumnya banyak sekali masalah-masalah sosial yang kemudian menjadi pembahasan dalam penelitian arsitektur, sehingga sangat susah untuk melakukan atau malah tidak mungkin untuk melakukan eksperimen atau percobaan karena masalah sosial biasanya meliputi atau terkait dengan banyak orang, kemudian pada lokasi penelitian yang sangat luas, ya, bukan dalam sebuah ruangan tapi bisa dalam sebuah bangunan ataupun di luar bangunan juga mempengaruhi. Jadi tidak mungkin dilakukan percobaan dengan replikasi serta kontrol yang cukup terjamin ketepatannya. Kesulitan lain yang dihadapi ialah kurangnya kemampuan prediksi dalam membuat perkiraan atau forecasting terhadap masalah sosial yang ada yang ikut mempengaruhi penelitian arsitektur. Jadi memang ketika kita akan sulit melakukan eksperimen, jadi untuk memperkirakan sesuatu hal yang mungkin terjadi, berbagai kemungkinan yang terjadi, itu menjadi juga sulit, ya. Karena
eh, ya mungkin semuanya kemudian hanya terbatas pada estimasi yang tanpa didasari adanya uji coba tadi. Kemudian idealnya adalah untuk memperoleh internasi yang sistematis dari fakta-fakta. Ini adalah tujuan dari metode ilmiah, ya. Jadi kenapa penting dalam penelitian arsitektur ini dilakukan secara ilmiah? Karena ketika ada hubungan yang terukur, kemudian yang terstruktur dari fakta-fakta yang ada, maka mencari jawaban atau solusi dalam dunia arsitektur tadi, desain ataupun penelitian tadi, maka ini akan menjadi lebih mudah. Dan kemudian metode ilmiah yang dipakai itu untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan metode kesangsian sistematis. Jadi ini menurut Nazir 1988. Jadi intinya bahwa ketika dilakukan metode ilmiah pada penelitian arsitektur, maka sebenarnya intinya adalah mencari jawaban ya terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dimunculkan ya. Karena ketika ada suatu fenomena, maka kemudian yang pertama kali dicari adalah pertanyaan terhadap fenomena tersebut atau kesangsian terhadap fenomena tersebut. Apakah benar, apakah salah, apakah begitu, ataupun lain sebagainya. Dan kemudian dengan metode ilmiah itu kita harus cari jawabannya. Inilah esensi dari penelitian arsitektur. Nah, kesulitan terbesar yang pada umumnya dihadapi oleh seorang peneliti adalah menentukan metode ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian agar penelitiannya dapat memberikan hasil yang valid dari kacamata ilmiah. Jadi, kuncinya dalam penelitian arsitektur ataupun penelitian lainnya tentunya adalah metode yang akan digunakan. Karena akan ada banyak sekali metode yang bisa digunakan. Nah, tapi tidak semua metode itu cocok untuk satu fenomena atau fenomena yang lain. Jadi tidak ada metode yang umum. Jadi kita benar-benar harus bisa memilah, kemudian menganalisis, dan kemudian menentukan mana metode yang cocok untuk digunakan dalam mencari jawaban terhadap fenomena tertentu. Nah, contoh pada penelitian kuantitatif, kesahihan hasil penelitian banyak tergantung pada keandalan atau reliability instrumen yang dipakai, serta pilihan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hasil pengukurannya. Jadi, karakter ataupun ciri dari kuantitatif, penelitian secara kuantitatif, maka di sini ada instrumen penelitian, ada alat yang dipakai, dan ketika alat itu, instrumen itu semakin bagus, semakin baik, semakin canggih dan sebagainya, maka hasilnya pun cenderung akan semakin baik hasil penelitiannya. Walaupun kemudian yang menentukan juga adalah metode analisis atau metode statistik yang akan digunakan untuk menganalisis hasil pengukurannya. Karena alat tadi, instrumen tadi biasanya digunakan hanya untuk mengukur ya atau mencari data tadi, mengumpulkan data, kemudian setelah diukur yang menentukannya agar mendapatkan hasil yang baik adalah metode analisisnya, yaitu biasanya umumnya berupa statistik karena kuantitatif biasanya menghasilkan data-data yang sifatnya numerik atau dalam angka-angka. Kemudian atau sedangkan pada penelitian kualitatif yang pengkajiannya tidak berdasarkan hal-hal yang terukur atau measurable, lebih sulit untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan derajat keilmiahannya. Dalam kaitan ini, salah satu kunci yang penting untuk mencapai atau mendekati hasil penelitian kualitatif yang sahih adalah interpretasi yang dalam aplikasinya sebagai metode penelitian. Nah, ini adalah satu hal yang bertolak belakang memang, karena dalam metode penelitian kualitatif atau teknik penelitian secara kualitatif banyak sekali unsur-unsur subjektivitas di sini. Karena biasanya cara untuk mendapatkan datanya adalah melakukan observasi, melakukan interview atau wawancara dengan narasumber ataupun dengan objek penelitian dan sebagainya, sehingga data-data yang dihasilkan pun lebih bersifat non numerik ya, bisa berupa jawaban-jawaban
berupa kalimat-kalimat ataupun berupa pilihan-pilihan dan sebagainya. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita memahami atau menginterpretasi ya hasil dari jawaban-jawaban tersebut ya. Yang ini adalah metode yang digunakannya biasanya. Mungkin sebelum interpretasi, mendeskripsikannya dulu itu juga salah satu unsur yang sangat penting. Baru kemudian menginterpretasi, dan biasanya kualitasnya akan berbanding lurus dengan seberapa sering atau seberapa banyak kita sudah melakukan penelitian pada objek tersebut, pada tema tersebut, pada fenomena tersebut. Jadi semakin banyak kita melakukan interview, mengumpulkan data, mengobservasi, kita akan menemukan hal-hal yang baru, kita akan bisa memahami hal yang baru, dan ketika kita melakukan penelitian lain di tempat yang lain ataupun di tempat yang sama pada waktu yang berbeda, maka kita akan lebih baik dalam memahami fenomena tersebut. Nah, kemudian arsitektur merupakan perpaduan dari ilmu alam dan seni atau sosial, sehingga pada umumnya data yang diperoleh merupakan data kuantitatif dan juga data kualitatif. Ini tadi yang kemudian menjadi catatan bahwa biasanya penelitiannya sangat luas sekali pembahasannya, karena selain data berupa jawaban verbal tadi, catatan, hasil observasi dan sebagainya, ada juga data-data kuantitatif berupa hasil pengukuran dengan menggunakan instrumen atau alat penelitian tadi. Sehingga kalau misalnya kita bicara penelitian dari ilmu alam yang biasanya dia hanya melakukan pengukuran dan sebagainya, kemudian seni sosial yang biasanya tadi mendapatkan hasil-hasil yang berupa jawaban-jawaban atau respon-respon dari responden. Nah, di penelitian arsitektur ini kita bisa dapatkan dua-duanya. Nah, dalam metode penelitian, pengajuan hipotesis merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Jadi kita harus membuat pertanyaan terlebih dahulu terhadap suatu fenomena yang akan kita teliti, dan juga langsung kita harus menyimpulkan atau memunculkan jawaban sementara ya. Jadi ketika ada fenomena tersebut, kira-kira apa berdasarkan teori ataupun berdasarkan presiden sebelumnya ataupun yang tempat lain, fenomena tersebut terjadi karena hal ini, dan hal inilah yang kemudian kita uji ya, kita uji secara empiris, kita teliti apakah benar jawaban sementara tadi memang kemudian benar-benar menyebabkan fenomena tersebut. Jadi hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari, atau yang ingin kita pelajari. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai satu kebenaran, sebagaimana adanya, dan merupakan panduan kerja dalam verifikasi. Jadi intinya kita melakukan verifikasi dalam membuktikan hipotesis tadi. Ini adalah esensi dari penelitian, terutama di arsitektur, ataupun secara umum juga biasanya seperti ini. Dan pengumpulan data, kita bicara data sekarang, tidak lain adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian ya. Jadi untuk penelitian itu syaratnya satu, kita harus punya data ya. Karena data itu adalah unsur utama kita untuk melakukan analisis, dan kemudian untuk mendapatkan hasil dari analisis itu yang merupakan jawaban atas upaya kita membuktikan hipotesis tadi. Jadi data yang dikumpulkan juga dapat berupa data primer atau data sekunder, yang artinya data sekunder itu adalah data yang diperoleh bukan dari hasil penelitian sendiri, tapi bukan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan diolah kembali oleh si peneliti. Nah, ini juga biasanya berupa kajian pustaka, studi literatur, studi kasus dan sebagainya. Jadi ada dua, data primer itu ada hasil pengumpulan data langsung yang dilakukan oleh peneliti, dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari sumber lain. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan juga harus cukup valid untuk digunakan. Dan jadi jangan sembarangan kita mengumpulkan data ataupun data itu yang asal-asalan sifatnya, karena ini sangat penting sekali. Dan ini juga tergantung, kualitas data akan tergantung pada
teknik atau bagaimana kita melakukan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Nah, secara umum, metode pengumpulan dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu metode pengamatan langsung atau observasi, metode dengan menggunakan pertanyaan, dan metode khusus, misalnya studi banding. Ya, atau juga ini yang sifatnya tentunya adalah penelitian yang kualitatif, ditambah dengan penelitian yang sifatnya kuantitatif, tentunya metodenya metode khususnya ditambah juga misalnya dengan menggunakan alat ya, instrumen dalam melakukan pengukuran ya. Misalnya pengukuran suhu pada suatu ruangan atau pengukuran luasan dari sebuah bangunan dan sebagainya. Dan kemudian kita masuk setelah data itu kita kumpulkan, kita masuk ke tahapan menganalisis data. Jadi analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian arsitektur. Analisa ini harus mencakup hubungan antara kepentingan yang satu dengan yang lain. Misalnya hubungan antara karakteristik fasilitas bangunan dengan penggunanya, perawatan dan perbaikan dengan penggantian komponen bangunan dan sebagainya. Jadi analisis ini kalau bisa kita bisa melihat idealnya adalah kita bisa melihat hubungan antara satu data dengan data yang lain, satu fenomena dengan fenomena yang lain dan sebagainya. Dan penelitian arsitektur tidak cukup hanya mendiskusikan data dalam bentuk tabel, histogram ataupun grafik, tetapi perlu diberikan penafsiran atau interpretasi tadi, karena dalam arsitektur juga unsur subjektivitas itu juga berperan. Jadi ada objektivitas berupa data dan kita bisa tabelkan dalam kita munculkan dalam bentuk tabel dan grafik, tapi juga kita perlu berikan interpretasi ataupun pemahaman kita terhadap data tersebut. Nah, ini adalah pengantar tadi mulai dari tahapan-tahapan dalam suatu penelitian, dan saya berikan gambaran-gambaran umumnya saja ya, mulai dari tadi bagaimana memunculkan hipotesis ya, kemudian bagaimana mengumpulkan data, bagaimana memilih teknik untuk menganalisis data tersebut, dan bagaimana kemudian bisa melakukan interpretasi terhadap hasil dari analisa tersebut. Dan ini adalah bagian-bagian dari penelitian, terutama dalam penelitian di bidang arsitektur. Dan nanti di bagian video selanjutnya kita akan belajar bagaimana tahapan-tahapan itu satu persatu kita ulas. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya cukupkan sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.